Oke, salam Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, selamat malam. Apa kabar hari ini? Ya, senang kita bisa jumpa lagi dalam acara ngobrol dan doa. Dan malam yang spesial ini, kita punya bintang tamu yang spesial. Namun sebelum masuk ke bintang tamu, kita memuji dan menyembah Tuhan dulu seperti biasa ya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menikmatin indahnya tinggal dalam hadirat Tuhan. Berarti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Dan malam ini Bapa, kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Doa kami ya Bapa, biar siapapun yang menyaksikan, yang melihat acara ini, mereka boleh mengalami berkat lebih dan lebih lagi dari Tuhan. Hidup mereka diubahkan, masa depan yang indah terbentang luas bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami siap memulai acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah, mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Kau baik bagi kami, perbuatan-Mu ajaib bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih masuk ke hadirat-Mu, membawa korban pujian kami. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama kita ulangi lagu ini dengan segenap hati kita katakan. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat, kami tersungkur, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk hadirat
korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa pujian kami Tuhan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kau baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita sembah Dia. Kau baik bagi kami Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam ke hadirat-Mu Tuhan. Kau baik. Kami ingin menikmati kasih-Mu Aku akan perbuatan-Mu Kami bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi hidup kami Tuhan. Pada malam hari ini kami mau Tuhan merendahkan hati kami. Kami mau masuk lebih dalam kehadirat-Mu Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam kehadirat-Mu Tuhan. Agar malam hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu, merasakan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau ajaib dan mulia. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Ikut badai, topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya,
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Dan waktunya kita sekarang langsung ke bintang tamu kita yang spesial malam hari ini. Tereng, nah ya, ini dia bintang tamu kita. Ada Kak Rosa Gina Sonia. Salam Kak, kasih salam dong ke kamera ya. Halo. Salam ya. Lebih akrabnya dipanggil Kak Ocha Iya. ya, Kak Ocha. Nah, Kak Ocha, thank you nih sudah bersedia hadir dalam acara kita malam hari ini. Ya. Nah, ini ada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan, banyak banget, dan saya percaya juga Bapak Ibu di rumah juga mungkin menunggu-nunggu nih, siapa sih sebenarnya Kak Rosa ini, Kak Ocha ini ya. Nah, Kak Ocha ini adalah seorang atlet angkat berat. Nah, badannya kan besar nih. Dek. Ya. Badannya besar, angkat berat. Jadi saya juga bisa diangkat kalau cari ternyata angkat berat, dan sudah mengikuti beberapa pertandingan di beberapa kota. Nah, secara nasional ya Kak ya, Iya. secara nasional. Dan di dalam segalanya ada hal-hal yang menarik yang mau kita diskusikan nanti sama Kak Ocha. Namun sebelumnya saya mau kasih satu firman Tuhan dulu buat kita ya. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 dan 25 ya. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 bunyinya begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, jadi malam hari ini, karena bintang tamu kita adalah seorang atlet, maka firman Tuhan malam ini bicara tentang sebuah pertandingan. Jadi, mau tidak mau, bisa tidak bisa, setiap kita Tuhan sudah taruh masuk ke dalam suatu pertandingan, dalam gelanggang kehidupan kita. Nah, di gelanggang ini kita semua sedang bertanding untuk memperoleh mahkota abadi. Mana kalau di dalam dunia itu pertandingan untuk memperoleh piala juara, dan juaranya cuma satu. Tapi kalau di dalam Tuhan juaranya banyak. Yang penting setia ikuti pertandingan. Nah, untuk bisa juara di dalam Tuhan itu ada aturan mainnya. Ayat 25 katakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Jadi sarannya adalah harus menguasai diri dalam segala hal supaya kita bisa mendapat mahkota yang abadi itu. Nah, sekarang kita mau tarik ke dalam pertandingan yang di dunia yang sebenarnya. Nah, ini kebetulan
tamu kita ini seorang atlet angkat berat. Nah, di dalam mengangkat berat itu benar nggak firman Tuhan ini? Harus menguasai diri dalam segala hal. Nggak boleh datang langsung main angkat aja. Cikir, gitu ya. Iyalah, Nah, harus. ya. Nah, benar begitu ya, Kak ya? Jadi benar. dalam mengikuti atau dalam menjalankan olahraga angkat beratnya gitu, memang harus menguasai diri ya. Iya. Kata orang nih, kalau lagi emosi, tenaganya lebih kuat. Kalau menurut aku pribadi itu tergantung orang-orang. Tergantung orang-orang. Kalau kebanyakan teman-teman aku yang atlet kayak aku, mereka emosi naik angkatan. Kalau aku nggak bisa. Oh gitu. Kalau aku nggak bisa. Iya. Kalau aku nggak bisa, malah nggak fokus kalau kayak gitu. gitu. Pikiran jadi terbagi-bagi. Jadi makanya kalau mau ngangkat itu pikiran harus rileks. Harus Fokus satu relax. tujuan. Jangan emosi, jangan ada hal-hal gitu. Pokoknya jangan. Iya. Angkatan yang pernah Kak Ocha angkat yang paling berat berapa kilo, Kak? 230. Berarti bisa ngangkat kita berdua nih, Kak. Berarti bisa ngangkat kita berdua berarti. Pak Eri berapa kilo? Aku 72 kok. Wah, saya 150 juga. Berarti bisa. Enggak. Gila, kita berdua aja di totalnya belum sampai 200 Iya. kilo ya. Hati-hati kok. 230 Jangan salah ngomong. kilo bisa angkat. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa mengangkat sampai 230 kilo itu, apa ini yang kakak lakuin ini? Maksudnya, untuk bisa sampai ke 200 kilo, apakah kakak melatihnya setiap hari? Apakah kakak langsung aja angkat, kecil lah, dalam nama Enggak lah. Tuhan Yesus terangkat, gitu. Kalau untuk sampai ke titik itu pasti ada pengorbanan untuk latihan. Kadang mental juga diuji loh di sini. Oh, mental? Oh iya. Gimana tuh? Kadang Mental gimana tuh? circle lingkungan di situ tuh toxic loh. Oh gitu. Toxic banget, banget gitu. gitu. Jadi makanya kalau di situ tuh emang harus siap mental, siap fisik juga gitu. Kalau untuk sampai ke angkatan 230 kilo itu ya konsisten disiplin untuk latihan. Disiplin tuh Iyalah. latihan. Satu hari berapa lama kakak latihan? Satu hari dari jam 4 sore sampai jam 8 malam biasanya. Jam 4 sore sampai jam 8 malam itu kerjanya ngangkat terus? Kan di gedung itu rame, jadi ganti-gantian. Oh, ganti-gantian. Itu yang bikin lama sih. Oh, bukan kakak sendirian yang Nggak ngangkat? rame. Oh gitu. Jadi latihannya dimulai dari start berapa kilo kak kalau ngangkat? Kalau berat kita itu? kan pemanasan nih, udah pemanasan, kita stretchingnya itu batangannya itu, batangan besinya itu, kosong gitu, nggak ada beban. itu 20 kilo. Batangnya aja udah 20 kilo Iya, ya? 20 kilo. Oh. Terus masuk lagi 60 kilo, Kita dulu 60. berapa kilo? Enggak sampai 5 kilo nih. Masuk lagi 60 kilo, berapa kali repetisi, masuk lagi 80. Oh. Kelipatan ganjil genap gitu. Kelipatan dari misalnya 40 jadi 80. Kita langsung 6, 8, 100, 12, 14. Oh, berarti naik 20 20 kilo. ya, langsung naik 20 kilo. Sudah kuat, berarti 10 kilo kiri, 10 kilo kanan, Ya, angkat lagi. gitu. Terangkat, masukin 10 kilo lagi, angkat lagi gitu ya. Program juga tergantung dari pelatih. Oh gitu ya, angkat bukan terus kita gitu. ngangkat sendiri. Kakak makannya apa sih bisa kuat gitu? Makan nasi. Apa ada makan tertentu supaya kuat gitu? Atau suplai vitamin mungkin? Kalau Atau supaya obat kuat? enggak. Kalau vitamin sih, kalau kita atlet lebih ke real food sih, kayak proteinnya Real ke food, daging ya. ayam, karbonya ke nasi atau ke kentang gitu. Jadi makannya juga mesti diatur ya? Iya. Mesti, maksudnya ada makanan-makanan yang mesti tidak boleh dimakan gitu, ada yang dihindarin ya. Kalau seorang angkat berat ada yang mesti dihindarin makan nggak? Maksudnya mungkin nggak boleh makan es, Enggak juga sih, nggak boleh makan es krim. hajar gitu. aja. Oh, enggak ya? Enggak. Enggak, cuman proteinnya harus lebih banyak gitu. Protein kali harus ya? lebih banyak karena protein itu kan menunjang untuk massa otot. Oh iya. Aku mau tanya nih, kenapa kakak memilihnya cabang olahraga angkat berat nih kak? Passionnya di situ. Passionnya di situ. Memang dari dulu hobi ngangkat-ngangkat gitu ya kak? Jadi awalnya itu tahun 2016. 2016 itu kan papa meninggal tuh tahun itu kan. Jadi 2016 itu ada tetangga temennya papa itu atlet. Atlet angkat berat? Bukan, Oh. atlet lari. Atletik, lari, Udah oke. legend gitu kan. Terus dia lihat badan aku tuh gede gitu kan, pas nih untuk angkat berat gitu Oh, kan. gitu. Jadi 2016 Saya itu cocok dong.
Jadi disuruhlah dimasukin ke angkat berat itu. 2016 itu aku masih 2 kali latihan 1 tahun itu. Itu aku masih males-malesan 1 gitu. tahun hanya 2 kali latihan. Itu kayak masih males-malesan gitu. Baru cuma terangkat 50 kilo tuh. Enggak, itu belum, masih 20 kilo Masih itu. 20 kilo, oke. Nah, 2017 itulah, dari bulan Januari sampai sekarang itu aku udah mulai konsisten untuk latihan. Dari gitu. 2017 sampai sekarang, iya. berarti udah 3 tahun ya Kak? Iya, Kurang lebih ya, sampai 2020 ya, sudah konsisten latihan. Nah, tantangan Kakak terberat di dalam latihan itu apa Kak? tantangan terberat. Korban waktu misalnya, atau mungkin mau pergi ke tempat latihan hujan besar? itu juga sih. Gimana? Tantangan terberat kalau latihan itu paling apa ya? Atau malas, pas ketemu lagi malas banget Nah, itu gitu, males. biasa. Sebenarnya musuh paling besar kita kalau atlet itu rasa malas, Rasa sisa diri malas, sendiri. ya. Kadang malas itu yang bikin, ah udahlah besok aja lah nanti Menunda. sudah hari H nih, misalnya mau kita tes angkatan itu, loh kok kayak gini angkatan aku, nah itu Nggak nyesel, terangkat ya. karena rasa malas itu. Jadi memang berpengaruh ya, maksudnya begini, kalau kita melatih setiap hari kita angkat beban nih, ya kan, angkat berat nih, terus kita nggak ngangkat misalnya 3 minggu, terus kita angkat lagi bisa nggak terangkat gitu ya? Pengaruh. Bisa nggak terangkat gitu? Terangkat bisa tapi nggak maksimal. Oh, nggak maksimal Karena ya? otot kita kan diistirahatkan selama 3 minggu itu lumayan lama loh, sedangkan 2 hari aja nggak enak udah badan. Oh, 2 hari aja, hari Enggak. ketiga udah ototnya Udah sudah bukan berubah. kendor tapi agak gimana ya, kalau latihan itu jadi nggak enak badan gitu loh. Tuin, nggak boleh berhenti, harus ngangkat terus. Berarti kita jarang olahraga nih. Kalau kita berhenti ngangkat udah gak kuat lagi. Jadi jangan salahkan mungkin kalau memang nggak terangkat nama kita. Iya, luar biasa. Nah, terus coba kita lihat dulu nih, ada beberapa gambar di mana Kak Ocha sedang mengikut angkatan. Wah, ini di mana nih Kak? Ini di Riau 2017. Ini di Riau, jadi waktu itu lagi juara atau gimana? Juara, aku juara. Itu medalinya kok kayaknya banyak banget di lehernya. Iya, juara 3 itu. Jadi kita tuh angkat berat. Jadi kalau tuh, juara 3, kalungnya 3 gitu Kak? Enggak. Jadi kita tuh 3 tuh, kan kita atlet angkat berat ya. Angkat berat tuh ada 3 angkatan, kayak basic gym gitu, ada squat, bench press, dan deadlift. Itu kalau basic kayak gym. ada videonya deh, coba. Ada Iya. videonya nggak? Coba kita lihat nih, yang namanya angkatan apa? Bench cross. ini squat. Ini squat, nyangkat. Ini tahun lalu. Oh, itu berapa kilo tuh Kak? 195. Oke. Itu kalau pakai baju Bench tandingnya squat. itu ketat loh. Ketat ya? Sampai biru-biru. Apalagi kalau squat itu kan tuh kayak ini deadlift. Oh, Kalau ini deadlift. itu ya? Itu angkatan Delhi. Itu memang harus terbuka begitu kakinya ya? Emang kayak gitu gerakannya. Kuda-kuda ya. Kalau nggak kuda-kuda. bukannya terbuka gitu malah jadi kurang kekuatan Enggak, kita. malah itu enak. Oh, gitu Pas ya. gitu. Itu 160. Ini angkatan squat namanya. Ini deadlift, yang Ini squat deadlift. pertama. Ini deadlift. Itu deadlift. Ini kakak ngangkatnya. Waduh, berat banget sih. Wow. Ini angkatan deadlift ya. Terus satu lagi tadi angkatan Ini bench press. bench press. Kalau bench press itu baring ya? Iya, bench press baring. Bench press itu Angkatan tangan. baring. Ini 90. Enggak, ini 100. Posisi baring lu bisa ngangkat sampai 100 kilo. Enggak, ini berapa ya? 98 kalau nggak salah. Iya. Bench press namanya ya. Bench press. Basic gym aja sih kalau Jadi dalam angkatan itu ada apa tadi? squat, Squat, bench press, bench press, deadlift. deadlift. Jadi ada 3 pertandingan Iya. ini. Jadi masing-masing tuh ada maksudnya medalinya. ada medalinya. Kita 4 medalinya itu kok. Kalau Oh, ada misalnya satu lagi. ya, kalau squat, kalau misalnya menang ya udah menang kan, squat, bench press, deadlift itu. Nah, kita ada satu lagi total namanya. Oh, yang Dari kalau total itu tiga-tiganya. ya, dari total misalnya kalau squatnya 250 kilo terangkat emas. Mhm. Nah, itu nanti ditotalin sama bench press 100 kilo misalnya kan 350 kilo. Ditambah lagi nanti si deadlift ini 150 kilo, 500 kilo. Nah, itu kaget nanti siapa yang juaranya di totalnya gitu. Makanya gitu. medali Jadi- tadi banyak. Oh, jadi totalnya gitu ya. Terus tadi Ah. kayaknya ada foto-foto yang lain, coba kita lihat dulu sebentar. Ini, nah ini di Ini Jakarta 2018. di Jakarta 2018. Oke. Ini squat. Itu Ini yang angkatan squat. ini squat juga Oh, tapi yang kalau balut. sudah pakai baju gini langsing ya Kak ya? Itu karena bajunya pressnya nih tuh Press ketat. body ya? Kalau body. yang untuk lututnya itu Wah, ini balut berat banget namanya. nih kelihatan nih.
Ini bisa keluar juga lehernya. Iya. Itu kadang kalau ngangkat itu mata kita sampai merah loh, keluar pendarahannya gitu. Iya, ini merah. berat banget itu ya. 120 kilo, 150 kilo. 45, atas 45 ini. Gila. Wah, ini kalau sudah yang begini udah enak nih juara Udah nih. tenang. Udah menang. Nggak ada beban lagi. Iya, jadi untuk mencapai bisa menang begini kan, nah itu latihannya Bapak Ibu Saudara. Latihannya itu jangan pernah berhenti. Jadi kalau Disiplin. Bapak Ibu ingin mendapatkan mahkota abadi juga di dalam Tuhan, jangan pernah berhenti latihannya. Latihannya apa tuh? Kita baca firman Tuhan, muji nyembahnya nggak boleh berhenti, harus lakukan tiap hari, ya. Nah, kembali ke Kak Ocha ini. Jadi 2020 ini kan kita mengalami pandemi corona. Tentu nggak ada pertandingan dong. Nggak ada pertandingan lagi, nggak ada kegiatan untuk angkat beratnya. Tapi latihan masih ya, Masih tetap latihan, ya. tetap. Cuma untuk pertandingannya udah sementara belum ya, karena menghindarin dulu pertemuan orang rame-rame begitu ya. Nah, jadi selama masa-masa menunggu ini, Kakak dengar-dengar ada satu usaha yang dijalani. Iya, Nah, coba mungkin bisa share nih ke kita nih, usaha apa nih? Bentar ya. Iya. Oke, jadi ini aku ada buka usaha lulur gitu. Karena aku kayak iseng-iseng aja gitu. Apalah ya usaha enaknya kan? Oh. Jadi aku kepikiran buat ini karena aku mikir di Jambi ini peluangnya lumayan gede buat Iya, jualan ini. lulur ya. Lulur. Lulur. Wow. Nah, itu. Lulur cantik ya, by RGS yang secantik orangnya gitu ya. Wah, itu ya, lulur cantik. Nah, jadi ini dilulurkan ke Badan. tubuh. Ke Enggak tubuh. boleh ke muka ya. Enggak, Ke tubuh supaya mulus. bersih aja gitu. Iya. Bukan Nah, magic. ini jadi seorang angkat berat sampai bisa menciptakan. Ini ciptakan sendiri Iyalah, atau gimana? ciptain sendiri. Meracik sendiri. Oh, Karena- ininya. Karena aku orangnya suka eksperimen gitu. Oh gitu. Mana cocok di Berapa aku? lama kakak ini meracik ini? 2 hari sih. Nggak, maksud saya dari awal bakal mencoba sampai jadi ini Oh, ternyata bisa planning dari dipakai. planning percobaan itu 1 bulan. 1 bulan kakak coba tes pakai dulu, pakai sendiri Iya. gitu, dan ternyata oh nggak jadi, iya. buat lagi gitu, terus Iya. pakai lagi Gitu. gitu, iya. Itu 1 bulan kurang lebih ya Iya. sampai jadi yang siap untuk dikomersilkan. Produksi, Ini dijual kan kak? Iya, dijual. Dijual kemana nih kak? Dijual bisa dikirim ke seluruh Indo sih karena aku juga ada akun Shopee buat Ada jualan akun itu. Shopee-nya Ada. juga. Wow. Akun Shopee-nya apa kak? Rosagina, cari Rosa aja. Gina ya. Rosa Gina, cari di Shopee ya. Rosa Gina. Berarti kita boleh coba nih. Boleh. Laki-laki boleh pakai. Boleh. Boleh. Laki-laki boleh. Laki-laki boleh pakai. Ya, karena kan Anak-anak kalau juga lulur ini kan biasa identiknya sama wanita. Nama kan lulur cantik. Berarti kalau laki-laki yang pakai laki-laki cantik Nggak. dong. Laki-laki juga harus perawatan lah. Ada perawatan ya. Kirain laki-laki itu gantengnya alami dari sana. Iya. Nah, jadi kalau misalnya jemaat Tuhan mau beli tidak lewat Shopee, bisa? Bisa. Bisa. Kakak Bisa di ada jual? akun Instagramnya @beautyby.rgs. Oh, ada beautyby.rs. RGS. ya, bisa by Instagram beli, atau yang ikut Cool, di Cool juga ada ya, bisa beli via Cool atau beli lewat saya. Cuma harganya lebih mahal. Oh iya, pasti lewat saya dicas dicas ongkos publish. Iya. Nah, jadi ini udah dikirim kemana-mana ya kak ya. Jadi ini khasiatnya sebenarnya apa nih kak? Khasiatnya buat menyegarkan kulit atau Kalau apa paling gitu? utama sih khasiatnya itu untuk menghaluskan kulit sama mengangkat sel kulit mati. Oh, Gitu. bisa mengangkat sel kulit mati, menghaluskan kulit Iya. gitu ya. Wah, ini ibu-ibu pasti suka ini. Apalagi ini Suka. bisa juga dipakai untuk anak-anak umur 5 tahun. Jadi Oh, anak kecil boleh? Boleh. 5 tahun boleh? Karena ini bahannya alami, aku nggak ada campur kimia sedikit. Oh, nggak ada kimia. Nggak. Oh, berarti ini nggak boleh lama-lama di luar Enggak, dong? makanya dia Harus wajib disimpan di kulkas. masukin di kulkas ya, harus di dalam kondisi dingin ya. Iya. Kan sini dingin banget ini. Dingin ini ya. Ya, Bapak Ibu, yuk yang mau cantik beli.
Yang mau jadi. ganteng juga nih. Yang mau ganteng boleh ya? Boleh. Berarti lurur ganteng, lurur ganteng ya. Boleh nih, harus beli ya. Beli. Kalau saya dikasih biasanya. Puji Tuhan. Wah, thank you ya. Jadi dari seorang atlet angkat berat, walaupun pandemi masih tidak masalah, nggak ada pertandingan, tetap bisa mengelola dirinya, menguasai dirinya, akhirnya menciptakan sebuah produk yang bisa digunakan oleh orang banyak dan akhirnya bisa menghasilkan uang. Nah, ini luar biasa. Jadi, ayo jemaat Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, apapun yang kita alamin, jangan kalah ya, jangan lemah, tapi lihat terus, pasti ada sisi positif dari semuanya gitu ya. Nah, Kak, sebelum kita akhirin, satu pertanyaan terakhir nih Kak ya. Ada nggak pesan Kakak nih buat jemaat Tuhan yang di rumah secara khusus dari yang Kakak alamin sebagai seorang atlet angkat berat, misalnya tantangan-tantangan yang Kakak alamin, lalu tantangan dalam menciptakan produk lulur ini sehingga akhirnya bisa jadi banyak pelanggannya begitu kan. Nah, mungkin ada kata-kata motivasi atau apa dari Kakak buat jemaat Tuhan di rumah. Kalau motivasi untuk aku pribadi, kalau mau usaha sih, untuk usaha dulu, mulai aja dulu, jangan takut nggak laku, jangan takut gagal. Di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Kalau misalnya belum laku atau masih gagal produk kamu bisa cari-cari lagi apa yang pas untuk market kamu gitu. Kalau untuk atlet sih, untuk kehidupan juga cukup percaya Tuhan aja, pasti semua ini yang terbaik untuk kita. Amin, amin, puji Tuhan ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, inti dari semuanya adalah jangan pernah berhenti berusaha. Ya, jangan pernah berhenti berusaha. Jadi kalau sudah berhenti nyerah ya sudah habis semuanya. Tapi kalau masih berusaha terus, gagal coba lagi. Jadi waktu Kakak angkat berat itu berhasil sama gagalnya banyakan mana? Balance. Kalau saya banyakkan gagalnya kan. Banyakan nggak terangkatnya daripada terangkatnya. Gitu Balance. Tapi puji Tuhan banyak yang menang lah. Banyak yang menangnya ya. Nggak maksudnya kita latihan angkat-angkat tuh berhasil ngangkatnya dengan gagalnya gitu kan. Tapi banyak menangnya Kakak Banyak ya. menangnya. Wah, puji Tuhan. Berarti medalinya banyak dong di rumah nih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dijual nggak Kak? Enggak. Pakai Iya. pengorbanan tuh. Pengorbanan ya, nilainya nggak bisa dihitung dengan rupiah, dengan uang gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Jadi kita sudah belajar nih. Jadi seorang atlet pun untuk mencapai juaranya, dia tiap hari harus latihan, berjuang, tidak pernah berhenti ya. Mau ada pertandingan, tidak ada pertandingan, tetap latihan dia. Karena pada saat pertandingannya dimulai, dia bisa menang. Seperti Kak Ocha tadi. Nah, kalau kita mau menang, ya kita latihan terus. Nah, di tengah-tengah waktu tidak ada pertandingan, bikin lulur, bikin produksi barang lain, bikin coba lagi ya. Banyak hal yang kita bisa coba ya. Beberapa waktu yang lalu saya ada kesaksian sedikit, itu ada orang datang ke tempat saya, dia nggak ada kerjaan, dia minta kerjaan. Saya bilang lagi nggak ada lowongan kerja. Akhirnya dia bilang, saya buang sampahnya aja lah, setiap hari saya buangin sampah, nanti 1 bulan kasih saya uang lelah aja. Akhirnya dia buang sampah sekarang tiap hari di rumah. Nah, dan tiap bulan saya kasih dia uang lelah untuk buang sampah. Artinya apa? Asal dia mau berusaha, selalu ada penghasilan tambahan buat dia kan. Buang sampah kan cuma sebentar tuh, paling 2 menit. Ambil sampahnya, bawa ke tempat sampah, buang, udah beres. Setiap hari dia bolak-balik 1 bulan, kasih uang lelahnya. Lumayan juga gitu ya. Kalau 1 rumah, kalau ada 30 rumah, kalikan aja kan gitu, kan banyak gitu. Jadi Bapak Ibu, ayo semangat terus, jangan kalah sama pandemi, jangan kalah dengan situasi. Percayalah Tuhan punya jalan yang baik buat kita ya. Kembali ke firman tadi, Tuhan taruh kita dalam gelanggang pertandingan dan Tuhan pengen kita menang. Caranya tadi harus kita menguasai diri ya. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa buat Bapak Ibu semua yang di rumah. Kita angkat satu pujian.
Haleluya Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. bergumul sendiri, Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih untuk malam yang spesial malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh berbincang-bincang, kami boleh mengerti untuk menjadi seorang juara. Kami harus melatih diri kami. Kami harus menguasai diri kami Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, sampai tubuh kami kuat, otot-otot rohani kami kuat, dan kami bisa menjadi juaranya nanti ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau di dalam Tuhan tersedia banyak mahkota abadi, dan kami berjuang untuk mendapatkannya ya Tuhan. Bapak, malam hari ini kami mau berdoa buat seluruh pemirsa jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa, kami melepaskan kasih karunia Tuhan, melepaskan sukacita, kesehatan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus boleh mengalir buat setiap pemirsa yang di rumah. Engkau berkatin hidup mereka, Engkau berkatin keluar masuk mereka ya Tuhan. Engkau berkatin apapun yang mereka kerjakan, aktivitas mereka, keluarga mereka Tuhan, anak-anaknya, usahanya. Tuhan berkatin ya Tuhan. Mereka yang dalam pergumulan hidup hari-hari ini, apapun masalah yang mereka alamin, ketahuilah Tuhan ada bersamamu ya. Tuhan pasti tetap menyertaimu. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Janji Tuhan, Ia akan memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Bapa yang baik. Biar segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia, segala yang kudus turun atas jemaat Tuhan yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Nah, acara kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, saya mau ingatkan terus, jangan lupa nanti hari Jumat saksikan ada menara doa. Jadi di situ ada tim doa dari gereja GB Abadi akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kalau punya pergumulan, punya beban, punya masalah, atau sedang sakit, jangan sungkan, jangan ragu. Kirim kepada kita, nanti kita akan doakan. Doakan secara langsung ataupun secara tidak langsung, kita akan doakan terus. Karena kita rindu, kita ingin melihat semua Bapak Ibu semuanya diberkati dan sejahtera ya. Lalu hari Sabtu ada doa puasa jam 12 siang. Sorenya jam 5 ada start kit, dan hari Minggu kita ibadah. Nah, ibadah ini masih rekod, masih online service. Hanya kita buka kesempatan buat Bapak Ibu Saudara yang ingin menikmati suasana pujian dan penyembahan. Boleh datang ke rekod kita jam 10 pagi on time di MHCC, My Home Convention Center, hari Minggu jam 10 ya. Bukan ibadah onsite, tapi tetap recording, tim produksi tetap mengerjakan tugasnya, sementara kita sebagai jemaat Tuhan duduk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di sana ya. Silakan datang. Yang penting wajib patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya, jangan terlalu dekat. Nah,
Hari Seninnya nanti ada suara gembala lagi buat kita semua. Wah, luar biasa ya, acara kita semakin ditambah banyak. Dan yang terakhir, jangan lupa sebentar lagi sudah mau Natal nih. Ya, jangan lupa, ayo ambil bagian. Jangan hanya mendoakan aja, tapi ambil bagian untuk bisa memberi dalam Natal kita ini. Natal ini nanti ada baksosnya, Bapak Ibu bisa memberkati baksos atau mengambil bagian dalam virtual greeting. Ya, Bapak Ibu bisa mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, seluruh jemaat Tuhan, dan disiarkan di YouTube kita mulai minggu pertama bulan Desember, dan ini ditonton oleh semua orang bahkan sampai seluruh dunia. Ayo kami tunggu ya, hubungin kami, hubungin nomor-nomor ini untuk informasi lebih jelasnya. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih sudah setia bersama kami sampai sini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.